Perkenalkan, nama aku Lintang Nur Ramadhani. Di sini aku ingin cerita ke teman-teman semua pengalaman aku waktu mendapatkan beasiswa LPDP di tahun 2017. Dan pada saat itu aku berangkat kuliah ke The University of Edinburgh di Skotlandia, United Kingdom tahun 2018 di jurusan Finance and Accounting. Jadi di sini aku akan cerita pengalaman pribadi aku secara general. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau request lebih detail bisa ditulis di kolom komen ya. Oke, jadi kita mulai dengan persiapan. Ini adalah persiapan bagaimana kita bisa lolos seleksi administrasi. Oke, jadi salah satu persiapan untuk lolos seleksi administratif yang lumayan penting adalah sertifikat kemampuan untuk berbahasa asing. Biasanya dapat berupa TOEFL atau IELTS. Kalau aku pribadi waktu itu memilih untuk IELTS. Salah satu alasan aku memilih IELTS karena beberapa kampus atau perguruan tinggi di United Kingdom yang aku tuju pada saat itu menyarankan IELTS score dibanding TOEFL. Oleh karena itu aku lebih memilih atau lebih prefer IELTS. Nah, bagaimana sih sebenarnya persiapan aku pribadi pada waktu itu? Salah satu yang aku lakukan dalam persiapan IELTS ini adalah aku mengikuti kelas IELTS Preparation Test. Tapi ini tidak menjadi keharusan ya buat teman-teman. Jadi semua kita punya opsinya sendiri-sendiri. Alasan aku mengikuti IELTS Preparation Test adalah agar lebih teratur dalam belajar. Jadi di IELTS Preparation Test ini kita bisa memiliki kisi-kisi gimana sih sebenarnya nanti ketika kita ujian. Tapi ini tidak harus ya, sebenarnya kita juga bisa dapat source-nya banyak. Di internet sudah banyak yang menyediakan source mengenai persiapan atau persiapan IELTS tanpa harus mengikuti kelas IELTS. Nah, apa saja sih yang seharusnya kita persiapkan kalau seandainya kita tidak mengikuti kelas IELTS Preparation Test? Karena sebenarnya kelas IELTS Preparation Test tidak menjamin seseorang bisa mendapatkan skor yang tinggi atau tidak. Itu semua tergantung latihan yang kita lakukan. Nah, apa saja yang biasanya aku lakukan di luar kelas? Yang pertama adalah aku senang mendengarkan berita-berita seperti BBC dalam bahasa Inggris waktu aku berangkat ke kantor. Kemudian aku juga melakukan setiap hari Sabtu dan Minggu setelah mengikuti kelas IELTS Preparation Test, aku melakukan writing preparation seperti membuat esai dan lain sebagainya. Jadi, hal itu rutin aku lakukan selama 2 bulan sebelum pelaksanaan IELTS test itu sendiri. Tapi tentu saja kemampuan bahasa Inggris tidak bisa didapatkan secara instan ya. Jadi kita memang harus belajar sejak lama. Jadi kalau kalian masih muda dan bercita-cita ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri dengan beasiswa, sebaiknya kalian persiapkan dari sekarang ya untuk belajar bahasa Inggris. Rajin-rajin membaca artikel ataupun novel-novel dalam bahasa Inggris, sehingga vocabulary kalian akan semakin kaya dan juga akan membantu kalian dalam proses writing itu sendiri. Oke, setelah itu yang kedua persiapan yang lainnya adalah yang tidak kalah penting adalah mendapatkan letter of acceptance dari perguruan tinggi. Untuk mendapatkan LOE sendiri kita bisa mencoba mencari di situs-situs universitas ya. Mereka sudah memberikan apa sih syarat-syaratnya untuk bisa meng-apply atau mendaftar di jurusan tertentu dan universitas tertentu, karena masing-masing jurusan dan masing-masing universitas memiliki syarat-syaratnya sendiri. Di tahun 2016, setelah aku selesai mendapatkan IELTS score, aku mendaftar ke 5 perguruan tinggi di United Kingdom. Dan 5-5-nya adalah jurusan Finance atau jurusan Accounting atau jurusan Accounting and Finance. Dan dari 5 universitas tersebut, aku mendapatkan letter of acceptance yang berupa conditional maupun unconditional. Nah, dari 5 kampus ini, kemudian aku pilih mana yang paling mendekati dengan tujuan dan visi aku yang ingin aku pelajari dari Finance dan Accounting. Akhirnya aku putuskan untuk melanjutkan di The University of Edinburgh, dan ini juga yang aku lampirkan pada saat seleksi administrasi di LPDP.
Satu hal lagi yang tidak kalah penting dalam seleksi administrasi adalah rekomendasi. Karena kita mendaftar beasiswa S2, LPDP menyarankan untuk mendapatkan 2 rekomendasi, baik itu dari atasan kerja atau dari dosen yang pada saat waktu kita kuliah. Nah, waktu itu aku lebih memilih dosen karena dalam pendaftaran universitas mereka menyarankan untuk mendapatkan rekomendasi dari akademisi. Jadi pada waktu itu daripada membuang waktu, akhirnya aku memutuskan untuk mendapatkan rekomendasi dari dosen. Setelah kalian bisa memenuhi semua syarat di seleksi administrasi, langkah selanjutnya adalah wawancara. Menurut aku, salah satu tips penting dalam seleksi wawancara adalah menjadi orang yang jujur dan menjadi diri sendiri. Dan yang paling penting, kita tidak melakukan kebohongan apapun ya, karena itu sangat mudah diketahui pada saat seleksi wawancara. Seperti kita mengarang cerita atau sebagainya. Ketika kita mendapatkan pertanyaan bertubi-tubi, ketika kita mengarang cerita, maka cerita kita akan menjadi tidak konsisten. Oleh karena itu, be honest is the most important thing when you do the interview. Ini menurut aku ya. Jadi, 3 topik yang biasanya ditanyakan oleh pewawancara adalah pertama, rencana studi yang kita tulis, esai yang kita tulis, kontribusi kita pasca kuliah, dan bagaimana kita memanage stres, bagaimana kehidupan kita selama sebelum kita berkuliah, mungkin pengalaman organisasi, karena pada waktu itu aku sudah bekerja, jadi lebih ditanyakan banyak mengenai pengalaman bekerja seperti itu, karena mereka juga ingin melihat bagaimana etos kerja kita, bagaimana kegigihan kita dalam menyelesaikan segala masalah. Nah, menurut aku kita juga harus mengerti atau dapat menjelaskan dengan baik alasan yang paling kuat mengapa kita memilih jurusan tertentu di negara tertentu dengan kampus tertentu. Karena kita tidak boleh dong misalnya kita bilang, iya kita pengen kuliah di United Kingdom karena alasan-alasan personal yang sebenarnya itu tidak menunjang pendidikan kita, karena bisa aja kita sekolah di dalam negeri, kenapa harus jauh-jauh ke United Kingdom. Nah, itu yang pasti akan ditanyakan oleh pewawancara, dan seluruh wawancara ini dilakukan dalam bahasa Inggris ya, kecuali kalau kamu daftar LPDP dalam negeri, mungkin pertanyaannya akan dalam bahasa Indonesia. Jadi tergantung apakah kamu mendaftar beasiswa dalam negeri atau beasiswa luar negeri. Kemudian pertanyaan berikutnya, karena aku sudah berpengalaman bekerja, pastinya tentu pertanyaan-pertanyaan mengenai pekerjaan yang nanti bagaimana sih kita manajemen stres kita ketika di pekerjaan. Nah, dengan mereka menanyakan ini, mungkin mereka juga akan bisa merefleksikan kira-kira bagaimana ketika aku harus kuliah jauh dari tanah air, jauh dari keluarga, bagaimana aku bisa memanage stres di negeri orang dengan sebagai seorang minoritas dan sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini juga diajukan oleh para pewawancara. Nah, tahapan selanjutnya adalah essay dan fokus group discussion. Mengenai waktunya tuh dapat berbeda-beda ya setiap kandidat. Kamu bisa melakukan essay terlebih dahulu atau fokus group discussion terlebih dahulu. Pada fokus group discussion ini kita akan diberikan topik dan kita akan membahas dengan grup untuk berdiskusi mengenai topik ini. Pada saat itu, grup kami membahas mengenai Rohingya. Satu hal yang paling penting pada saat fokus group discussion ini diadakan adalah kita harus bisa menghargai pendapat dari teman diskusi kita, dan kita sebisa mungkin tidak mendominasi atau menyerang individu ketika menyampaikan pendapat kita. Itu adalah hal yang paling penting, karena kecenderungan seseorang ketika dia merasa tersudut, dia akan menyerang individunya. Nah, sebisa mungkin kita berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan opini dan data, daripada berbicara menyerang individu. Sebenarnya memberikan opini pribadi tidak masalah, tapi kita tidak boleh menjatuhkan atau menyerang individu. Jadi yang paling penting adalah kita tidak boleh menjatuhkan individu. Nah, dalam esai ini biasanya harus dituliskan dalam bahasa Inggris, karena kalau kita mendaftar beasiswa LPDP luar negeri, semua tesnya akan dalam bahasa Inggris.
Dan kita akan diberikan 2 topik yang dapat kita pilih, tapi bisa juga 3 topik tergantung LPDP seperti apa prosesnya nanti. Yang penting kita akan disuruh memilih topik dan kita harus menuliskan esai mengenai topik tersebut dalam waktu yang ditentukan LPDP. Pada saat pengalaman aku, waktunya adalah 30 menit. Nah, sekian ya video dari aku. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di komentar di bawah ini atau boleh kontak aku di Instagram ya.